Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 129. Pada edisi ini kita hendak berlatih membentuk kalimat fi'liyah yang subjeknya kata benda jamak maskulin. Kata benda jamak maskulin, ya. Kita tahu bahwa rumus umum jamak fi'liyah adalah fi'lun, kata kerja, verb, kemudian fa'ilun, subjek, dan maf'ulun bih, objek, ya. Nah, di sini yang berperan sebagai fa'il adalah kata benda atau perasa kata benda jamak maskulin, ya, jamak maskulin. Sebelumnya kita berlatih membentuk kalimat fi'liyah yang fa'ilnya kata ganti. Nah, itu edisi 128. Pada edisi ini kita membentuk jumlah fi'liyah yang subjeknya kata benda atau FKB, ya. Dalil ini sudah disampaikan sebelumnya. Jika KB FKB ini maskulin, laki-laki, maka gunakan fa'ala, ya. Tetapi apabila FKB itu atau KB itu atau FKB itu feminin, gunakan fa'alat. Jelas dalam latihan ini fa'ilnya adalah jamak maskulin. Maskulin kan laki-laki, kan? Jelas subjeknya itu maskulin. Oleh karena subjeknya maskulin, maka gunakan fa'ala. Jadi yang digunakan jalasa, ini khabaza, saraka, ghasala, ba'atha, dan sebagainya. Oleh karena subjeknya itu laki-laki. Guru-guru itu laki-laki, ya. Kemudian tukang-tukang roti itu laki-laki, ya. Pedagang-pedagang itu, pejuang-pejuang itu, pelat-pelat itu memang semuanya laki-laki. Oleh karena kita hendak berlatih membentuk jumlah fi'liyah yang subjeknya itu jamak maskulin, ya. Kita mulai dari nomor 1. Guru-guru itu. Jadi gurunya laki-laki, jamak, kemudian berperan sebagai fa'il, ya. Oleh karena itu fi'ilnya jalasa. Fi'ilnya yang kita tulis di awal. Jalasa. Jalasa ini verbnya, kemudian subjeknya guru-guru itu. Al-mudarrisuna. Jamak mudzakkar salim. Ini sebagai subjek. Ya, di bawah pohon, tahta syajarati. Ungkapan di bawah pohon ini juga sering dimunculkan dalam latihan. Tahta di bawah, kalau fauqa di atas. Tahta syajarati, di bawah pohon. Tahta syajarati. Tahta syajarati itu di bawah pohon. Tukang-tukang roti itu membakar roti di oven. Nah, jadi dalam bahasa Arab, tukang-tukang roti membakar roti itu berasal dari akar kata khabaza. Nah, khabaza, dia laki-laki telah membakar. Membakar apa? Membakar roti, ya. Nah, tukang-tukang roti itu khabaz. Ya, tukang-tukang roti itu khabaz. Khabaz. Dia mengacu pada pola fa'alun, kata benda profesi, ya. Khabbazun. Kalau tukang jahit, khayatun. Kemudian roti itu khubzun. Ya, roti itu khubzun. Zai, ya, khubzun. Jadi akar katanya itu zai. Membakar itu khabaza. Tidak pernah kita gunakan khabazat oleh karena subjeknya tidak pernah perempuan. Subjeknya itu maskulin, ya. Jadi khabaza,
Ini kata kerja. Siapa yang membakar? Tukang-tukang roti. Itu jamak mudzakkar salim. Al-khabbazuna. Al-khabbazuna, ya kan? Ini sebagai subjek. Apa yang tukang-tukang roti itu bakar? Roti. Al-khubzah. Al-khubzah. Khubzah. Al-khubzah. Ya, mengapa khubzah? Oleh karena dia itu objek. Objek itu harus mansub. Di oven itu fil furni. Fil furni. Fil furni. Furnun. Itu oven ya. Jadi khabazal khabbazun al khubza fil furni. Fil furni. Nomor 4, kata kerjanya mencuri. Saraqah. Saraqah kita tulis di awal. Mudah kan jumlah fi'liyah itu? Semudah jumlah ismiyah. Saraqah ini verb. Siapa yang mencuri? Pendatang-pendatang itu. Al-muhajiruna. Al-muhajiruna. Ini subjek. Saraqal muhajiruna. Pendatang-pendatang itu mencuri harta pedagang itu. Ini harta pedagang itu objek ya. Itu yang menjadi sasaran atau objek dari pencurian itu. Objek ini terdiri dari dua kata. Harta itu kata benda. Pedagang itu kata benda. Berarti murakkab idhafiyun. Ya, harta itu mal. Ya, mal. Kemudian pedagang itu tajir. Jadi itu kita sematkan di kata benda dua ya, at-tajir. Tak boleh di sini. Ya, kata benda satu tidak boleh beralif lam. Ya. At-tajir. Begitu ya. Kemudian kata benda dua harus mansub oleh majrur oleh karena dia mudhafun ilaih. Kata benda satu itu mansub oleh karena dia objek ya. Dia objek ini. Ini objek jadi malah. Jadi kalimatnya saraqal muhajiruna malat tajir. Ya, saraqal muhajiruna malat tajir. Pendatang-pendatang itu mencuri malat tajir, harta pedagang itu. Kemudian pejuang itu mujahid. Jadi pejuang itu mujahidun. Itu alif lam, al-mujahidun. Ya. Mencuci ghasala. Mencuci ghasala. Kita harus tahu ini ya. Kenapa ghasala kok bukan ghasalat? Kenapa saraqa kok bukan saraqat? Khabaza kok bukan khabazat? Jalasa kok bukan jalasat? Itu oleh karena subjeknya itu laki-laki. Ya, maskulin. Ghasala mencuci. Siapa yang mencuci? Itu pejuang-pejuang itu. Al-mujahiduna. 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 Pejuang Palestina misalnya ya. Al-mujahiduna. Kalau pendatang al-muhajiruna. Ya, satu pola itu. Ghasal al-mujahiduna ini verb, ini subjek. Apa yang mereka cuci? Pakaian. Pakaiannya jelas jamak ya. Ya, oleh karena subjeknya itu jamak, maka logikanya objeknya juga pakaian yang dicuci juga banyak. Ya, ini sudah ini pakaian. Pakaian itu thawbun. Thawbun. Ini pakaian, jamaknya thiyabun. Ya, jamaknya thiyabun. Bentuk duanya thawbani. Ini thiyabun. Ini jamak taksir namanya ya. Jadi setelah kita nanti jamak muannas salim, baru kita sampai ke jamak taksir. Jadi thiyabahum. Jadi ini thiyaba. Pakaian mereka itu terdiri dari dua kata. Ya, kata benda dan kata ganti. Jadi murakkab idhafiyun.
Nah, jadi mereka di sini itu kata ganti majrur bersambung. Oleh karena dia dirangkai dengan pakaian. Pakaian itu kata benda, ya. Pakaian itu kata benda. Ingat, kalau kita melihat kata ganti dalam kalimat, kita harus bisa memastikan apakah kata ganti itu kata ganti majrur bersambung, apakah kata ganti itu marfu terpisah, apakah kata ganti itu marfu bersambung. Ya, nah, yang belum kita pelajari kata ganti mansub. Kata ganti mansub itu ada yang terpisah, ada yang bersambung, dan ada yang bersambung, ya. Ghasalal mujahiduna thiyabahum. Ini objek. Objek itu harus mansub, thiyaba. Baru masuk hum. Hum itu mudhafun ilaih. Thiyabahum. Ya. Ghasalal mujahiduna thiyabahum. Oke. Pelaut-pelaut itu mengirim itu ba'atha. Ba'atha. Ba'atha ini verb, ya. Siapa yang mengirim? Pelaut-pelaut itu. Pelaut itu bahar. Pelaut-pelaut baharun. Pelaut-pelaut itu al-baharun. Al-baharuna. Ya kan? Al-baharuna itu subjek. Ya, mengirimi kami. Ya, kami itu lana, mengirimkan kepada kami, lana. Ya, ba'atsal baharuna lana, kepada kami. Ya, kepada kami. Ya, kami sebetulnya bukan yang dikirimkan, tapi tujuan pengiriman, ya. Bahasa itu pada harful jarnya li, la. Bahasalah, ya. Ba'atsal baharuna lana, apa yang dikirimkan itu surat, khitaban. Khitaban. Khitab itu surat, ya. Khitaban. Surat di sini berperan sebagai apa? Berperan sebagai objek dari pengiriman itu. Jadi objek dia. Objek itu harus mansub, makanya khitaban. Ya, khitaban. Tentang kedatangan mereka. Kedatangan itu kata benda, ya. Kedatangan itu kata benda. Jadi mereka itu kata ganti. Jadi murakkab idhafiyun. Ya, kedatangan itu qudum. Qudum. Qudum, ya. Tentang itu bisa kita buat bi. Kata preposisi, ya, kata depan bi. Harful jar, bi. Ya, bi ini kata benda, kemudian tinggal kata gantinya mereka itu hum. Mereka itu hum. Coba lihat, mereka di situ kata ganti. Kata ganti apa itu? Kata ganti yang disambungkan dengan kedatangan. Kedatangan itu kata benda. Jadi kata ganti yang disambungkan dengan kata benda itu kata ganti majrur, bersambung. Ya. Oleh karena ini bi harful jar, maka ini harus majrur. Kemudian oleh karena ini bersambung, ini harus disambungkan dengan ini, ya. Tidak bisa dibiarkan terisolasi seperti itu. Jadi bi qudumi, ya, bi qudumi. Kemudian ini hum ini. Hum itu manakala didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi him, ya, dalil, ya. Ingat itu dalil sebelumnya, biqudumihim. Sekarang kalau pelautnya itu dua, bukan jamak, jadi baharani. Jadi ba'atha al-baharani lana, mengirimkan kepada kami, khitaban, tak berubah, ya, surat tentang kedatangan mereka, biqudumi hima. Jadi kalau baharnya itu dua, maka ini menjadi hima. Bagaimana kalau pelaut itu satu? Pelaut itu mengirimkan surat kepada kami. Jadi ba'atsal baharu
tunggal lana khitaban tentang kedatangannya biqudumihi, ya, biqudumihi, ya, biqudumihi. Kalau seolah kita ubah lagi, pelaut-pelaut itu mengirimkan surat kepada kami tentang kedatangan kalian. Ya, dia mengirimkan surat kepada kami tentang kedatangan kalian. Ba'atha al-baharuna lana khitaban biqudumikum, biqudumikum, tentang kedatangan kalian. Kalau yang mau datang itu seorang perempuan, biqudumiha, ya, itu. Ba'athal baharuna lana khitaban biqudumiha. Sebetulnya lana ini bisa diletakkan di mana saja sebetulnya. Jadi bisa letakkan sini juga. Ba'atha lana al-baharuna khitaban biqudumihim, ya. Nah, itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa diletakkan di mana saja asal harakatnya jangan diubah, ya. Ba'atha lana al-baharuna khitaban biqudumihim, ya. Oke. Berikutnya nomor 6. Pendatang itu minum teh, kemudian mereka mencuci cangkir-cangkir mereka. Pendatang al-muhajirun minum syariba, ya. Minum itu syariba. Saya tulis di sini. Syariba, ini kata kerja. Siapa yang minum itu? Pendatang. Al-muhajiruna. Al-muhajiruna. Ini subjek. Ini harus kita amankan ini. Verb dan subjeknya itu harus ada. Dalam kalimat fi'liyah, verb dan subjek itu harus ada. Yang boleh ada, boleh tidak itu maf'ulun bih. Objek itu boleh ada, boleh tidak. Sifatnya optional, ya. Jadi syariba, al-muhajiruna syariba, pendatang itu minum. Minum apa? Minum teh. Berarti teh ini objek, ya. Teh syayun. Teh itu syayun. Syayun itu teh. Jadi itunya alif lam, ya. Atau kita beri alif lam oleh karena tehnya fasilah tertentu. Asyaya. Kenapa asyaya? Oleh karena dia objek. Ya, syaribal muhajiruna asyaya. Kemudian ini berkenaan dengan urutan terjadinya peristiwa. Ada dua peristiwa A dan B. Urutan terjadinya seperti itu. A dulu terjadi, baru B terjadi. Kalau selang waktu antara terjadinya A dengan terjadinya B itu relatif lama, kita menggunakan thumma. Thumma. Tapi kalau rentang waktu antara terjadinya A dan B itu relatif singkat, maka gunakan fa. Jadi thumma itu kemudian, fa itu lalu. Ini lalu. Lalu itu menunjukkan bahwa rentang waktunya begitu cepat atau lantas, ya, dalam bahasa Indonesia, atau lantas. Pedagang itu minum teh, itu peristiwa pertama, ya. Syaribal muhajirun asyaya. Kemudian peristiwa kedua, mereka mencuci cangkir-cangkir mereka. Nah, perhatikan, mereka mencuci itu subjeknya itu kata ganti. Beda dengan ini subjeknya bukan kata ganti, ya. Kalau subjeknya kata ganti, maka kata kerja itu dimunculkan sesuai tasrif. Kalau mereka mencuci apa? Ghasalu, ya kan? Ghasalu. Ghasalu. Ini verb plus subjek. Ghasalu. Kalau saya mencuci, ghasaltu. Jadi harus ingat tasrif. Kalau dia perempuan mencuci, ghasalat. Kalau mereka laki-laki mencuci,
Ghasalu. Kalau kalian laki-laki mencuci, ghasaltum, ya kan? Ghasalu cangkir. Cangkir itu finjan. Finjan itu cangkir ya. Finjan. Finjanun. Nanti jamaknya fanajinu. Jamak taksir. Fanajinu. Harus dihafalkan. Jamak taksir itu guru kita kamus ya. Harus dihafalkan. Dan dia tidak bertanwin. Jadi ghasalu cangkir-cangkir itu al-fanajina. 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 Dia objek ya. Objek harus masuk. Jadi kalimatnya pendatang-pendatang itu minum teh, syariba, ini syaribal muhajiruna syaya, kemudian mereka mencuci cangkir-cangkir mereka. Ghasalu al-fanajina. Jadi selang waktu antara minum dan mencuci cangkir itu lama atau tidak? Lama atau tidak? Kalau lama kita gunakan thumma. Ya, thumma. Tapi kalau tidak, jadi mereka minum teh sekitar katakanlah 5 menit. Setelah itu mereka mencuci cangkir mereka, itu fa. Fa ini harus disambungkan ya. Fa ghasalu. Thumma ghasalu al-fanajina. 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 Ya, fanajina. Kalau di daerah saya, finjan itu artinya piring yang agak besar, itu finjan. Ya, finjan, piring besar. Finjan dalam bahasa Arab artinya cangkir, ya, finjan. Jadi kalau pakai logat atau dialek Mesir, jim itu dibaca ga. Jadi fingan, ya. Jadi jim itu dibaca ga, fingan. Ya. Fingan. Nah, seperti al-muhajirun, kalau pakai logat atau dialek Mesir, al-muhajirun. Al-muhajirun. Nah, jadi kalau kita pakai thumma, syaribal muhajirun asyaya, thumma ghasalul fanajin. Kalau pakai fa, syaribal muhajirun asyaya, fa ghasilu. Ingat, kalau kata penghubungnya itu terdiri dari satu kata, seperti fa itu disambungkan dengan kata setelahnya ya. Faghasalu al-fanajina. Oke, berikutnya penerjemah itu menerjemahkan penerjemah itu menerjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa Inggris. Penerjemah itu kalau menerjemahkan itu tarjamah. Ya, tarjamah. Ini al-fi'lu al-madhi ini. Jadi kalau dia telah menerjemahkan tarjamah, kalau dia perempuan tarjamat, kalau mereka dua orang laki-laki telah menerjemahkan tarjamah, ya. Kalau mereka dua orang perempuan telah menerjemahkan tarjamata. Nah, coba lihat, coba bandingkan dengan tarjamah dengan akramah. 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 Akramah artinya memuliakan. Nah, kalau tarjamah menerjemahkan. Kalau dia laki-laki telah memuliakan, akramah. Kalau dia perempuan telah memuliakan, akramat. Kalau kami telah memuliakan, akramna. Kalau kami telah menerjemahkan, tarjamna, ya. Nah, kalau kita bandingkan akramah dengan tarjamah dari sisi jumlah huruf yang ada di kata itu sama. Ini jumlah huruf yang ada di sini itu 4 ya, 1, 2, 3, 4. Di sini juga begitu, 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa huruf-huruf yang ada di kata kerja tarjamah itu semuanya asli. Ini asli, ini asli, ini asli, ini asli. Jadi semua huruf itu merupakan akar kata ya, akar kata. Nah, akar kata. Nah, jadi ini kata kerja rubai, bukan sulasi. Rubai, rubaiyun, rubaiyun. Jadi kata kerja yang terdiri dari 4 huruf. Kalau sulasi 3 huruf, 4 huruf, dan 4-4-nya asli.
Jadi rubaiyun mujarradun. Mujarradun. Ingat itu? Kalau di situ ada 3 huruf seperti karuma. Karuma itu 3 huruf ya. Artinya mulia. Jadi karuma dia laki-laki telah mulia, mulia. Jadi jumlah huruf yang ada di sini 3 dan 3-tiganya asli. Berarti ini sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad itu kata kerja yang 3 yang terdiri dari 3 huruf yang huruf aslinya 3. Ini akar katanya 3. Ini akar kata ini. Nah, ini pun akar kata. Akar kata tarjamah. Jadi akar kata yang terdiri dari 4 huruf. Nah, kalau ini akar katanya 3. Jadi ini kata dasarnya kaf, ro, mim ya. Itu tambahan. Itu tambahan. Jadi ini sulasi, bukan rubai. Walaupun jumlah huruf yang ada di situ 4, tapi dia sulasi. Tapi sulasi apa? Sulasi mazid, ya. Di situ ada huruf tambahan. Insya Allah kita akan bergelut dengan poin-poin seperti ini nanti, ya, nanti. Itu sudah agak maju ini kita ini, kalau sudah sampai ke situ. Jadi sulasi mazid. Jadi rubai itu kata kerja yang basisnya 4. Bukan jumlah hurufnya 4, basisnya 4. Kalau basisnya 4, jumlah hurufnya 4 seperti ini terjemah, maka rubai itu disebut rubai mujarrad. Dan rubai mujarrad itu merupakan akar kata bagi kata kerja yang terdiri dari 4 huruf. Tapi kalau basisnya 3, ya, karuma itu sulasi. Akrama walaupun 4 huruf tapi basisnya 3, itu sulasi. Bedanya ini sulasi dengan tambahan, sulasi mazid, ini sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad. Dan perlu dicatat bahwa sebagian besar akar kata itu dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab itu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Makanya dulu waktu pertama kali kita mempelajari kata kerja, al-fi'lu al-madi, fi'il madi, kemudian aktif, al-ma'lum, kemudian as-sulasi al-mujarrad, sulasi mujarrad, untuk kata ganti huwa berperan sebagai akar kata dalam bahasa Arab. Dan itu yang paling banyak. Jadi bisa kita katakan 90% bahkan lebih dari kata itu akar katanya itu sulasi mujarrad. Yang begini cuma sedikit, ya. Yang 4 ini, yang empat huruf ya. Oke. Nomor 7 tarjamah. Tarjamah itu menerjemahkan. Kemudian penerjemah itu mutarjim. Mutarjim itu nanti dibentuk dari sini. Mutarjim. Mutarjimun, ya, mutarjimun. Nanti tarjamah dia laki-laki telah menerjemahkan. Kalau dia laki-laki sedang atau akan menerjemahkan, itu yutarjimu. Jadi kalau yu itu diganti dengan mim dhammah, mutarjim ini ditanwinkan, mutarjim itu artinya orang yang melakukan kegiatan menerjemahkan, itu berarti penerjemah, ya. Oke. Penerjemah itu menerjemahkan. Kita mulai dari kata kerja. Menerjemahkan itu tarjamah. Tarjamah. Ini apa ini? Ini kata kerja. Yang menerjemahkan siapa? Penerjemah itu. Nah, ini profesi ya. Mutarjim. Jadi jamaknya jamak mudzakkar salim. Al-mutarjimuna. Coba ini mutarjim. Kalau penerjemah tambahkan una, mutarjimuna. Ini sebagai subjek. Apa yang mereka terjemahkan? Buku-buku itu. Buku-buku itu, ini objek ya. Perhatikan. Buku itu kitabun. Buku itu kitabun tunggal ya.
Nah, ini buku. Kalau buku-buku bukan jamak mudzakkar salim, bukan kitabuna, ya. Tapi dia jamak pecah, jamak taksir. Ini harus dihafalkan nih. Kutubun. 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 Jadi kutubun itu buku-buku, ya. Bukan kitabuna, bukan kitabuna. Ya, jadi buku-buku itu itunya itu alif lam ya, al-kutubah. Al-kutubah. Jadi ini alif lam, setelah alif lam baru kaf ya. Al-kutubah. Ini alif lam, ini al-kutubah. Kenapa kutubah? Oleh karena dia objek. Tarjamal mutarjimun al-kutubah ke dalam bahasa Inggris, ila. Ke dalam itu ila. Ila bahasa Inggris ini dua kata ya. Ini kata benda, Inggris itu kata sifat. Kata sifat dia. Jadi not one out itu. Ilal lughati, bahasa lughah. Ilal lughati, ini kata benda. Kemudian kata sifat, selaraskan dengan kata benda ini. Ilal lughatil arabiyyati. Arabiyyati. Til arabiyyati. Jadi ini kata benda kata sifat sudah selaras. Ilal lughatil arabiyyati ke dalam bahasa Arab. Kalau ke dalam bahasa Inggris, ilal lughatil inkliziyati. Inkliziyati. Ziyati. Ini ziyati. Jadi ke dalam bahasa Arab itu ila lughatil arabiyyah, kalau ke dalam bahasa Inggris ila lughatil inkliziyah. Kalau ke dalam bahasa Perancis ila lughatil faransiyah. Ke dalam bahasa Jerman ila lughatil almaniyah. Gitu ya. Nah. Kemudian guru-guru itu telah mengirimkan, muncul lagi kata kerja mengirimkan. Mengirimkan itu ba'atha. Ya, ba'atha. Ba'atha, ya. Ba'atha, ini kata kerja. Siapa yang mengirimkan? Guru-guru itu al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Apa yang dia kirimkan? 2 buah buku. Nah, coba lihat ini. Ini bentuk 2 ya. Bahasa Inggris bentuk 2. Ini objek. Kalau satu buku kitabun. Kalau 2 buku, ingat 2 buku itu beraturan ya. Tambahkan akhiran ani, kitabani, dia marfu dengan alif, atau kitabaini. Kalau kita pakai kitabani itu marfu. Kalau kitabaini, tambahkan akhiran a ini, dia mansub. Jadi ini mansub, ini marfu. Majrurnya sama dengan bentuk mansubnya, kitabaini. Jadi oleh karena 2 buku itu objek harus mansub ya. Objek harus mansub. Jadi al itunya alif lam ya. Al kitabaini. Bukan al kitabani. Oleh karena dia objek harus mansub. Dia mansubun bil ya, li'annahu musanna, oleh karena dia bentuk musanna. Ini al-mudarrisuna itu subjek, dia marfu'un bil waw. Dia marfu' dengan waw li'annahu musanna. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, ya. Jadi dulu pernah kita dengar itu kata waw jamaah, ini bukan waw jamaah ini enggak ada artinya ini. Ini hanya sebagai tanda bahwa al-mudarrisuna itu marfu'. Ba'atsal mudarrisun al-kitabaini,
Kemana? Ke perpustakaan sekolah. Ini kata benda, ini kata benda. Jadi idhafiyun lagi. Jadi li perpustakaan apa? Perpustakaan itu maktabah. 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 Ya. Sekolah itu madrasah. Jadi kita pakai alif lam ya. Madrasah. Madrasah. Nah, jadi ini li membuat maktabah itu majrur. Nah, ini al-madrasati oleh karena dia merupakan kata benda dua ya. Jadi li maktabatil madrasah. Ya. Li maktabatil madrasah, ke perpustakaan sekolah. Kalau ke perpustakaan universitas, li maktabatil jami'ah. Petani-petani itu tidak menanam. Menanam itu zara'a. Tidak menanam mazara'a. Mazara'a. Mazara'a ini verb. Siapa yang tidak menanam? Petani-petani itu al-fallahuna. 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 Ini sebagai subjek. Tidak menanam apa? Tidak menanam padi. Padi itu ruzun ya. Ya, al-aruzza. Al-aruzza. Al-aruzza, mengapa? Al-aruzza, mengapa? Bukan al-aruzzu oleh karena dia objek. Wal-qutnah. Wal-qutnah. Qutnah. Mengapa qutna kok bukan qutnu? Oleh karena dia disambungkan dengan isim yang mansub oleh waw ya. Aruzza wal qutna. Ingat, qutna itu kapas. Ya, kalau dalam bahasa Inggris cotton ya. Cotton itu dari sini qutna. Kemudian insinyur itu tidak meninggalkan ma. Tidak ma. Ya, meninggalkan itu taraka. Meninggalkan itu taraka. Ma taraka. Ini verb. Ini partikel negatif. Ma taraka. Siapa yang tidak meninggalkan? Insinyur itu al-muhandisuna. Al-muhandisuna. Ma tarakal muhandisuna. Ini al-muhandisus sebagai subjek. Insinyur itu tidak meninggalkan buku-buku itu, kembali lagi ke buku-buku. Buku-buku itu kutubun ya, jamak taksir al-kutuba. Al-kutuba ini objek di Jakarta, fi Jakarta. Fi Jakarta. Kalau saya tidak meninggalkan buku-buku itu di Jakarta, ya, ma taraktu. Ya, ma taraktul kutubah fi Jakarta. Ya, alhamdulillah kita sudah menerjemahkan 10 kalimat. Ya, mari kita cek sebelum kita tutup. Mari kita cek ya. Sebab peluang untuk terjadi kesalahan sangat besar di sini. Oleh karena ini menyangkut variabel yang banyak sekali. Ma tarakal muhandisuna, insinyur itu tidak meninggalkan buku-buku itu di Jakarta, ya kan? Ma zara'al falahun al-uruzza wal qutna. Petani-petani itu tidak menanam padi dan kapas. Kemudian ba'atsal mudarrisuna, mudarrisuna ya. Mudarrisuna. Ba'atsal mudarrisuna al-kitabaini limaktabatil madrasati. Jadi guru-guru itu telah mengirimkan 2 buku ke perpustakaan sekolah ya. Telah mengirimkan 2 buku ke perpustakaan sekolah. Ini tarjamal mutarjimuna, penerjemah itu telah menerjemahkan al-kutuba, buku-buku. Buku-buku itunya alif lam ya. Ke dalam bahasa Inggris ila lughatil ingliziyah. Ya, ingliziyah.
Jadi kalau Inggris sebagai sebuah negara incultura, ya. Kalau sebagai kata sifat kebangsaan inclisiun, ya. Kemudian ini syaribal muhajiruna syayya. Jadi muhajiruna, pendatang-pendatang itu telah meminum atau meminum teh. Kemudian mereka mencuci al-farajina, cangkir-cangkir itu. Teh kemudian telah Oke, berikutnya ba'atsal baharuna lana khitaban biqudumihim. Jadi pelaut-pelaut itu telah mengirim surat kepada kami tentang kedatangan mereka. Ya kan? Tentang kedatangan mereka. Kemudian ghasalal muhajiruna, ghasalal muhajiduna. Pejuang-pejuang itu telah mencuci thiyabahum, pakaian mereka. Kemudian ini saraqa al-muhajiruna ma'alat tajir. Pendatang-pendatang itu telah mencuci, telah mencuri. Saraqa, mencuri. Ya, harta pedagang itu. Kemudian ini khabazal khabbazuna, tukang-tukang roti itu telah membakar ya, al-khubzah, roti itu fil furdi, di oven. Jalasal mudarrisuna tahta syajarah. Ini guru-guru itu duduk di bawah pohon. Alhamdulillah, saya kira cukup sekian. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.